Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang berbahagia, rahimakumullah. Konten YouTube kali ini adalah kisah Qabil dan Habil. Kisah dua anak manusia. Kisah anak Nabi Adam. Kisah contoh orang yang baik dan orang yang tidak baik. Marilah konten YouTube kali ini kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wadlu alaihim nab'abnai adama bilhaq idh qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah pada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27. Saudara-saudara, dalam tafsir Sawidi jelaskan, wa hasilu dzalika anna Hawa waladat li Adama isyrina batna. Hawa dengan suami Nabi Adam melahirkan 20 kelahiran. Fi kulli batnin zakarun wa unsa, dalam setiap kelahiran lahirlah 2 orang, yang satu laki-laki dan yang satu perempuan. Maka dalam 20 kelahiran tadi, Siti Hawa melahirkan 20 anak laki-laki dan 20 anak perempuan. Ketika itu anak manusia hanya dari keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Oleh karena itu, dalam syariat Nabi Adam, ketika anak-anaknya sudah besar, ketika anak-anaknya sudah baligh, maka Nabi Adam berkenan untuk menikahkan anak-anaknya dengan cara laki-laki dari kandungan pertama akan memperoleh anak perempuan dari kandungan berikutnya. Sebagai gambaran,
Qabil lahir pertama bersama Iklimah. Habil lahir yang kedua bersama Labuda. Iklimah cantik jelita. Kembaran Qabil Iklimah cantik jelita. Kembaran Habil Labuda tidak cantik. Fa amarahu Allahu ayyuzawwija Qabil ukhta Habil, maka Allah memerintahkan untuk menikahkan Qabil mendapat saudara perempuannya Habil. Qabil mendapatkan Labuda yang tidak cantik. Wa Habil ukhta Qabil. Sedangkan Habil dinikahkan dengan saudara perempuannya Qabil yang bernama Iklimah yang cantik jelita. Maka Habil ridho, Habil setuju menikah dengan Iklimah yang cantik. Qabil yang nikah dengan Labuda, Qabil tidak menyetujuinya. Iklimah yang cantik jelita jadi rebutan. Qabil maunya dengan Iklimah. Qabil tidak menyetujui kalau nikah dengan Labuda yang tidak cantik. Untuk mengatasi persoalan itu, Nabi Adam memerintahkan kepada keduanya untuk mempersembahkan kurban. Dan Adam ketika itu akan pergi haji ke Mekah. Fa ayyukuma tuqbila fa huwa ahaqqu bil jamilah. Kalau kurbannya diterima, maka akan memperoleh Iklimah yang cantik. Fadhahaba Habil wa akhadha kabsan min ahsani ghanamihi wa qurbihi. Pergilah Habil mengambil kambing kibas dari kambing-kambingnya yang paling bagus. Wa dhahaba Qabil li subratikum khin min arda'i ma indahu. Sedangkan Qabil berkorban dengan seikat sayuran yang paling jelek yang ada yang dimilikinya. Saudara, Habil mempersembahkan korban dengan kambing, sedangkan Qabil mempersembahkan korban dengan seikat sayuran yang jelek. Wa kana alamatu qabilil qurban nuzulun narin minas sama hurikuhu fanazalat ala kabsyabil faharaqathu. Sebagai tanda diterimanya kurban, baik kurbannya Qabil maupun kurbannya Habil, nanti akan turun
api dari langit yang akan membakar dari kedua korban tadi. Maka turunlah api dari langit dan membakar kambing yang dikorbankan oleh Habil. Dengan kenyataan demikian, Qabil marah. Marahnya disebabkan dua hal. Yang pertama, fauzuhu bil jamilah. Habil memperoleh istri yang cantik. Wa bi qabuli qurbanihi. Dan yang kedua, Habil diterima korbannya. Dengan dua alasan tadi, Qabil marah. Sehingga mengatakan, qala la'aqtulannaka. Karenanya Qabil berkata, aku pasti akan membunuhmu. Dengan perkataan Qabil tadi, Habil menjawab, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Pada surah Al-Maidah ayat 28 Allah berfirman, la imbasatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasitiyadiya ilaik liyaktulaka inni akhafullaha rabbal alamin. La imbasatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaik yaktulaka inni akhafullaha rabbal alamin. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Saudara-saudara, dari dua ayat tadi, dari ayat itu dapat dipahami. Kalau Qabil marah karena tidak dapat istri cantik, kalau Qabil marah karena korbannya tidak diterima, sampai pada ingin membunuh Habil saudaranya. Tetapi apakah Habil juga ingin membalas, juga ingin membunuh kakaknya, saudaranya? Ternyata Habil sekali-kali tidak ingin menggerakkan tangannya untuk membunuh saudaranya. Masya Allah, betapa mulianya Habil, betapa jahatnya Qabil. Akhirnya sampai pada Qabil membunuh Habil.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Qabil membunuh Habil? Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Pertama, Qabil membunuh adiknya dengan sebuah besi yang ia bawa dan membunuhnya dan memukulnya sampai tewas. Yang kedua, alat yang digunakan Qabil untuk membunuh Habil adalah sebuah batu. Qabil melempar batu ke kepala Habil saat tidur hingga kepala Habil pecah dan meninggal dunia. Yang ketiga, Qabil mencekik adiknya dengan sangat kuat dan menggigitnya hingga tewas, hingga meninggal dunia. Saudara-saudara, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Lalu di mana tempat Habil dibunuh? Di mana tempat Qabil membunuh Habil? Tempatnya adalah Gunung Qaisun di wilayah utara Damaskus, dalam sebuah gua yang bernama Ghordah, gua darah. Penduduk setempat mengenali gua tersebut sebagai tempat Habil dibunuh oleh saudaranya sendiri, Qabil. Setelah Qabil membunuh Habil, Qabil kebingungan bagaimana selanjutnya menghadapi Habil yang sudah meninggal dunia itu. Fab'atsallahu rabban yab'atsu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawat akhi. Qala ya wailata a'jaztu an akuna misla hadzal ghurabi fa uwariya sawat akhi fa asbaha minan nadimin. Fa ba'atsallahu rabban yab'atsu fil ard liyuriyahu kaifa yuwari sawat akhi. Qala ya wailata a'jaztu an akuna misla hadzal ghurab fa uwariya sawat akhi fa asbaha minan nadimin. Surah Al-Maidah ayat 31. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, aduhai celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu, jadilah aku seorang di antara orang-orang yang menyesal. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Setelah Qabil membunuh saudaranya Habil,
Qabil memanggul saudaranya di atas punggungnya selama 1 tahun. Ada yang mengatakan 100 tahun. Hingga Qabil melihat burung gagak yang sebenarnya diutus oleh Allah untuk menunjukkan cara-cara menguburkan. Dikisahkan bahwa ketika itu Qabil melihat ada 2 burung gagak yang tengah bertikai. Hingga salah satu dari keduanya terbunuh. Setelah itu burung gagak yang masih hidup turun ke bumi dan menggali tanah. Lalu burung gagak yang masih hidup itu memasukkan burung gagak yang sudah mati ke dalamnya dan menguburkannya. Setelah Qabil melihat apa yang dilakukan oleh burung gagak itu, ia berkata, "Betapa bodohnya aku. Mengapa aku tidak melakukan apa yang dilakukan oleh burung gagak itu, agar aku dapat menguburkan saudaraku ini." Saudara-saudara, Qabil telah membunuh Habil. Kemudian hukuman apa yang patut buat Qabil? Imam Mujahid menyebutkan Qabil telah menerima hukuman secara langsung pada hari ketika ia membunuh saudaranya. Kakinya diikat hingga ke bagian paha, lalu wajahnya dihadapkan ke matahari dengan mengikuti perputarannya. Hukuman ini dijatuhkan untuk memberikan efek jera dan sebagai penyegeraan siksa atas dosa kezaliman, kedengkiannya terhadap saudaranya. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam hal ini dosa yang dipikul oleh Qabil adalah dosa membunuh Habil. Dan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Itulah, saudara, kisah 2 anak manusia. Kisah anak turunnya Nabi Adam, kisah Qabil dan Habil. Qabil menjadi orang yang jahat, yang membunuh saudaranya Habil. Habil menjadi orang yang baik. Ini sebuah contoh. Ini sebuah pengajaran yang patut kita renungi, yang patut kita pahami, sehingga kita diberi kesempatan untuk memilih. Apakah kita akan seperti Qabil yang membunuh saudaranya? Apa kita mau seperti Habil? Mudah-mudahan kisah ini menjadi peringatan buat kita, menjadi bahan pemikiran buat kita. Kita akan menjadi orang yang baik seperti Habil dan bukan menjadi jahat seperti Qabil. Kita sama-sama menjadi anak cucu Nabi Adam. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dari kisah itu maka sampai sekarang ketika ada orang meninggal dunia, maka orang itu dikebumikan mengikuti kisah dari burung gagak itu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.